kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemana berkatnya bahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat ini, baik tempat ini hadir, tempat ini dalam rangka silaturahmi dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tercurah berdasarkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bila Allah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram wa tabarrakin jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa sallallahu ila adrati mu'allif fi hadzal kitab. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biturrihi. Amin. Ada ketika akan bepergian. Kalau orang zaman dulu bepergian itu biasanya kalau tidak menuntut ilmu berarti berusaha. Orang zaman dulu kan kalau menuntut ilmu itu kata kayak zaman sekarang, kalau menuntut ilmu berangkat lama belum pulang. Saya siapa Syekh Muhammad Al-Banjari ketika beliau menuntut ilmu berangkat ke Mekah itu tidak pulang setelah 30 tahun, 25 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Makanya menyadari orang kalau berpergian berdatang kadang-kadang tidak pulang kecuali berhasil. Nah, seorang dulu merantau bahasa Indonesia madam. Dan kalau pengusaha pedagang zaman dulu di Mekah ke Madinah itu, kalau mereka berdagang itu perjalanannya lama, ada yang sampai sebulan. Nanti di tempat dagangan sebulan, sebulan, 3 bulan baru kembali ke kampung halaman. Nah, lalu bagaimana ada kita ketika akan berpergian? Kalau kita wajib pergian paling 3-4 hari, 5 hari. Di antara adab-adab ketika akan berpergian, yang pertama bermusyawarah dengan orang tua. Merupakan anak sekolah bermusyawarah. Diizinkan kadang atau karena anak berusaha tempat yang lain bermusyawarah dengan orang tua atau bermusyawarah dengan ulama. Orang yang menurut anak kemana-mana biasanya selain tanya orang tua, tanya kepada ulama. Dia belajar ketakut. Anak sekolah ke sana hebat, baguskah? Anak berusaha ke sana baguskah? Bila dia ulama, setelah kamu musyawarah dengan orang tua atau kamu musyawarah dengan ulama, lalu sholat istikharah. Sholat istikharah itu untuk memberikan keyakinan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adati ibni Adam istikharah Allah wa ridha bima qala Allah wa inna min syaqawati ibni Adam tarku istikharah Allah wa sakatahu bima qala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kebahagiaan anak cucu Adam itu adalah dia selalu istikharah kepada Allah dan ridha dengan ketentuan Allah. Dan di antara tanda-tanda celakanya anak cucu Adam jika ia tidak istikharah kepada Allah dan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Jadi yang pertama, bila hendak bepergian musafir
seminggu kah, 2 minggu kah, sebulan kah, atau waktu yang lama kah, bermusyawarah dengan orang tua atau ulama kemudian sholat istikharah. Zaman dulu ada orang kaya, anak pada tempat yang jauh. Istilah zaman sekarang memperluas keyakinan. Istilahnya di Samarinda usaha sudah lalu hendak mengembangkan sampai ke pulau dan lain-lain. Lalu pengusaha tadi datang ke tempat salah satu ulama, bertanya, bertakwa, apa di sana? Ya Syekh, saya ini ingin mengembangkan usaha, ingin berdagang ke tempat yang lebih jauh. Bagaimana pandangan Syekh? Bagaimana pandangan ulama? Bagaimana pandangan kiai? Bagaimana pandangan guru? Ujar Syekh tadi ini, kalau kamu pergi ke tempat itu, insya Allah usahamu lancar, daganganmu laris manis. Tapi sayang, ketika kamu kembali ke kampung halaman, pulangnya nanti di tengah jalan engkau diampok orang dan engkau dibunuh orang. Kebanyakan orang-orang yang tak belakangnya. Jadi kata ulama tadi, kalau kamu pergi ke tempat itu, usahamu lancar, laris manis. Cuma masalahnya satu, ketika kembali ke kampung halaman di tengah jalan atau dirampok dan nanti engkau dibunuh orang. Dan dia punya pengusaha. Nah, kemudian kemudian pengusaha tadi tidak sampai di situ, datang ke rumah si Abdul Qadir Jailani. Kebetulan si Abdul Qadir Jailani masih muda. Kata sampai di sana bertanya, ya Syekh, bagaimana kalau saya ingin berusaha ke tempat itu? Ujar Abdul Qadir, insya Allah usahamu lancar dan baik-baik saja. Jadi pengusaha tadi tidak dua pendapat berbeda. Yang satu mengatakan laris manis, dagangan lancar, cuma pulangnya dia untuk tim orang. Si Abdul Qadir mengatakan lancar aman. Kehebatan pengusaha ini apa? Ada madu domba, hebatnya. Kalau kita bisa madu domba, bagian pada tanggal terus nyaman, ujar guru si Angkong, kacau kita nih. Kalau kita bisa, ujar, jangan juga tentang hukum ini bisa dari ujar guru si Angkong boleh, maka kita boleh kan? Ujar guru si Angkong, hebatnya pengusaha itu dia ada madu domba. Tidak dua pendapat beda, cuma dia pengusaha boleh kalau pulang sampai di rumah sholat istirahat. Setelah sholat istirahat kemudian apa yang ada niatnya dalam hatinya? Persoalan hidup mati itu pasti. Kalau memang waktunya mati, dia mati dua. Nah hebatnya ada menunggu di jalan. Kalau memang waktunya mati, akhirnya apa? Bismillah, berangkat ya. Karena saya istirahat kan. Bertakwa saudara ke ulama, kasih bulannya apa? Punya pengusaha tadi. Kalau memang waktunya mati, sudah dia di rumah. Kalau mati, berangkat berdagang. Sampai di tempat tujuan, rupanya mungkin sebulan perjalanan. Ayo orang berhari lihat Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu 15 hari perjalanan. Padahal Makkah Madinah separuh perjalanan jalan kaki, separuh naik onta. Kayak apa orang berjalan mulai Makkah dari Syam, Syria, jauh lagi kan? Mungkin berbulan-bulan. Nah, akhirnya pengusaha tadi sampai di tempat tujuan berusaha berdagang. Sampai di sana ternyata betul dagangannya manis.
Orang berhakikat tidak berdagang itu perang kesamaan, namanya kafilah. Kalau ini kayak orang apa tadi? Berapa kita telepon kami berdagang atau orang pasar malam biasa kalau dalam satu mobil itu berapa orang karena dia lain semakin dagangan habis kadang-kadang tunggu lalu anak boleh dulu di tengah jalan capek lelah kemudian menginap di penginapan karena capek lelah kemudian langsung tertidur di dalam tidurnya si pengusaha tadi bermimpi apa mimpinya duit hasil dagangannya tinggal orang dan lehernya ditembus karena merasa ditembus sakit kita burung kita bangun pokoknya merasa kalau kita lihat namanya mimpi itu kan cuma tidur satu-satunya mimpi yang benar satu-satunya mimpi yang betul itu biasanya kencing ya. Bila mimpi kencing mengambil itu juga kemudian dari terbangun pas terbangun dipikir banyak darah cuma masih sakit kayak bekas ditobas kemudian dilihat mana tempat uang peletakan uang dilihat alhamdulillah masih ada ingat terbayar utang ini dia orang dan membunuh orang akhirnya masuk besoknya pulang kembali ke kampung halaman setelah melalui perjalanan yang lama sampai di kampung halaman ketika sampai ke kampung halaman berbanyak pengusaha datang lagi bahwa ada orang lain nah ini dia orang lain kalau orang berhari sebelum berangkat datang boleh berlapor kalau orang ini tidak sakit datang dan sulit berbeda kada datang lagi bila tak calon datang bercalon mana sekali lagi nah kan tidak mau di mana ayo akhirnya Pak rupanya ketika datang ke tempat pulang tadi sebelum pengusaha bicara ulama tadi langsung mengatakan apa kata ulama yang bulan mestinya takdimu meninggal dibunuh orang dirampok orang tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendoakan kamu 17 kali maka takdirmu diubah oleh Allah yang asalnya di alam nyata diubah oleh Allah ke alam mimpi itu ulama tadi mestinya takdirmu mati dibunuh orang, dirampok orang. Cuma karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendoakan kamu 17 kali maka takdirmu diubah oleh Allah yang asalnya di alam nyata diubah oleh Allah ke alam mimpi dirampok bujur tapi diubah di alam mimpi dibunuh betul tapi diubah ke alam mimpi jadi kata Syekh tadi tetapi Abdul Qadir ucapan terima kasih berangkatlah pengusaha tadi ke Kabupaten Abdul Qadir sampai di rumah Abdul Qadir Assalamualaikum Waalaikumsalam untuk lagi pengusaha tadi bicara Abdul Qadir mengatakan ya bulan aku mendoakan kamu 17 kali tapi 17 kali berapa 51 tadi ayatnya apa? Bila hendak pergi atau sesuatu yang apa bermusyawarah. Kemudian istirahat. Dulu diingatkan dan berapa tahun yang lalu karena di kampung teman ada mama aja di rumah sedangkan ini luas dengan belakang luas banget bukan kampung ada lagi dia merah di rumah panjang pelok mau rumahnya 35 ada orang sama yang muda dua ini
Akhirnya turun di rumah ulun 2-3 hari itu sakit sih ya. Ulun hendak kamar di rumah, jadi tidak hendak kami beberapa 25 meter, 30 meter, dia kan 20 makan pas hendak pulang, uyung itu dia sudah. Nah lalu kami ulun ingat, lalu kami hendak apabila sedang sana ke apa, kayak baca-baca supaya tahu hari dolian ke apa, anak mualahan, cara perwalian sahnya. Jadi ulun takut dan namun ini ada salah satu kita di sini dulu kan bertakwa sampai pada udah lama kami kan mulai cara perwalian kemudian kayak apa jawaban satu tiga ada aja apa jawaban satu ada lagi ada duit kada jadi aman jawab ada lagi kan banyak sih yang bersih ada lagi kan ini jadi pertama musyawarah sama bahagian sekolah musyawarah orang alim bukan digunakan kalau orang alim amun ikam sanggup bismillah punya sanggup karena biasanya di sini ada orang bersama anak seminggu boleh ada orang. Kalau itu sampai nyaman sudah makanan sudah nyaman, nyuci sudah ada apa? Kembali makanan di waktu hari. Kalau ikan asin di kamar ini masih nyaman. Kenapa nyamannya? Karena masih asam. Baru-baru kalau dibanjir buat padannya kali makan bibirnya apa dibanjir lakukannya masih lagi ya makanya pada saat itu dia kau makan 3-4 kali karena kau makan 3-4 kali kan sedikit dia makan asin sudah kebanyakan seakan-akan kurang maka makan orang banyak orang tekanan tinggi kada makan nasi harus apa ya orang paksa nanti bermakan itu kalau 2-3 kali makan kepala nah yang kedua lagi bila bepergian itu kata-kata apa artinya kalau bepergian itu usahakan kawan tapi kawan itu kawan yang baik jangan kawan yang tidak baik kalau kawan akan baik bahaya dia kan dulu pernah ada masih ingat naik mobil kol dari kasih mobil kol ini jam dari kol sini 14 dari mobil jadi mulai belanja berapa Jumat sampai di jalan setengah 12 saja udah supir singgahkan di Jumat yang lain terus di sana ada masjid di sana ya ayo sampai di sana jam 12 baru ada ayo berangkat kami sampai di sana azan pertama itu di situ sana ada masjid sana lagi ya azan pertama yang benar adalah kedua khotbahnya di sana ada masjid ayo pas sampai di masjid yang dituju tuntung udah sebagai Jumat ini akibat kawan akibat kawan dalam masalah ya terus di sana ada di sana karena kalau dibandingkan kan maksudnya di jalan sampai di sana tujuh ya tuntung sudah berkembalian selesai sudah berkembalian nah jadi kalau bekerja itu di Bakawan kenapa di Bakawan dari pertama supaya sholat berjamaah itu kada
Kalau sholat kan bisa tinggal kok. Kenapa? Sehingga dia masih orang sholat apa? Mungkin kita mau sampai ke lain. Coba kalau berdua bertiga nyaman. Kemudian kata ulama kalau yang berdua misalnya pertama mencari makan nyaman. Seikung jaga tempat, mencari makan nyaman. Coba seorang mencari makan nyaman, bensin habis. Keadaan malam hujan. Kemudian kalau saja jauh-jauh biar naik pesawat saja, pesawat sampai tahu seorang naik anak kamar kecil, masa dibawa ke dalam WC. Nah, cuma yang paling bagus itu jauh lama. Kalau bapak pikir kecepatan jauh untuk para pesawat atau sampai itu dan tidak, karena menjadi tidak khawatirnya kalau ada nama meninggal bingung. Kalau kedua-duanya saya mati, saya bingung. Kalau orang berakhir ini kan kisah 14 abad yang lalu sudah dipikirkan oleh Nabi itu bayangkan. Kalau di jalan itu pasti nggak masalah. Banyak persoalan dia dan buat cari kawan, tapi kawan yang soleh, kawan yang baik, kawan. Yang ketiga, bila di perjalanan itu kawan menjadikan salah satu daripada teman sebagai pemimpin. Jadi kata Nabi, "Idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahu." Jika tiga orang keluar berpergian bersama-sama, maka jadikanlah salah satunya sebagai pemimpin. Ada satu nama pemimpin. Jangan semua nama pemimpin bingung di jalan. Ada sinjan dia satu sama ayo. Bingung lah. Mungkin satu yang jadi pemimpin. Semua anak pemimpin bingung. Kemudian yang berpergian itu ya punya bagus. Cuma ada pernah Nabi berdoa. Ya Nabi, kalau masa berpergian itu hari Kamis, kalau mau memimpin, karena Nabi itu pernah berdoa. Allahumma barik lana fi bukurina yaumal Kamis. Ya Allah, berkahilah umatku pada hari Kamis. Bapak kemudian kalau kita lihat itu Jumat terus Rasulullah Jumat. Jadi kata Nabi sekali-kali apa Kamis. Kalau kita kaulah terus Kamis misalkan. Kenapa mereka Nabi itu perang besar? Jadi diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk yaumul Khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul Khamis muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju peperangan Tabuk itu pada hari Kamis. Nabi berang Tabuk pada hari Kamis. Berang Tabuk pada hari Kamis. Dan beliau senang juga bepergian ke hari Kamis. Ada lain ada bapak. Yang paling kemudian lagi kalau bisa membaca doa yang ada pas berdoa minimal baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Minimal. Kalau lihat di mana panjang itu ada di pesawat saja tipis dari sini. Padahal di mana-mana bacanya doanya apa? Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadzal birri wat taqwa wa min al-amali ma tarda Allahumma bin alaina safarana hadza wa ni'mana mu'ada Allahumma antas sahibul sabri wal farid wa bil ghali wa ta'al wal waladi Allahumma inna na'udzu bika min ba'di sabri wa qabri al mandari wa su'il qalbi fil mali wal ahli wal waladi. Kalau ada masa minimal bismillahirrahmanirrahim
la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah atau kemudian kemana aja mau baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, diberi oleh Allah tidak. Pertama menjaga Nabi ujikan orang-orang yang perjalanannya senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Ini kadang-kadang kita tuh dosa-dosanya dah jalan itu 1 kilo. Anak kemana? Katanya anak ke masjid di Babaya. Ya kawan, anjing setengah 12. Lawas lagi. Ngopi dulu di warung. Nah, pas ngopi di warung, biasa itu kita coba apa? Cocok tolong. Nah, bukan kalau boleh naik. Cuma ujung-ujungnya ya pas mana pada yang kalian jatuh melawan ada jumlah orang orang pada yang ambil ada mungkin yang tidak lawan akhirnya banyak ya kamu bisa pakai sekali nah orang bisa nggak kita tuh kadang-kadang cuma atau awalnya udah mas gimana? Kalau dia kawan, mas tak singkat pulang situ. Punya kawan, sama-sama. Awalnya dia bagus kalau punya kawan itu ada waktu mainan. Ya yang jaga mantap, tak singkat pulang situ bisa kawan. Ini memang lelaki itu baik. Kalau minyak itu kan minyak itu pilihnya nama di otak takut, baju, jilbab, gitu. Dari nama lain, pokoknya ke pasar, kemana, walaupun dia punya catatan sudah beli ikan, beli ini, ke pasar itu kan, yang ada jilbab lain. Jadi yang pertama saya berkuli kan, dia begitu. Yang kedua kufitan itu artinya tidak orang baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah di perjalanan tanpa pernikahan dan ada. Itu yang penting bila Allah itu nanti itu ada yang penting. Kadang-kadang banyak terjadi kayak ini. Pas mencari uang, udah orang kosong. Hujan-hujan maka semalam ada. Malam mencari baju, tiap hari melihat baju ada. Tiap hari menabung, ada. Pas bisnya ada datangnya kamu pulang sudah. Habis supaya kalian hebat. Baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mufid apa namanya terakhir? Yang terakhir apa? Dia terhindar daripada godaan. Nah, misalnya ini orang luar rumah itu kemana pergi jauh apa bilang yang tadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Setan itu depan berdua. Bocah yang satu baik itu kenapa kalimatnya kalau seperti itu baik bocah kawannya apa makanya nanti Muhammad makanya kasih cari nanti pertama dibagi hidayah dapat petunjuk. Kedua apa diingatnya kabul. Yang ketiga terhindar daripada mudah apa yang kawannya dan carinya masalah yang lainnya. Dari jadi mampu dan juga kuat apa mampu dan kalau sudah dijaga oleh Allah nanti kisah keduanya jadi yang satu balikan aja. Jadi aja pada jamnya kalau ada awam pulang. Kemudian ada luar rumah sholat sunat safar. Nah, kita buat kadang-kadang sholat sunat safar itu bilang apa? Haji. Padahal dia hendak pulang kemana? Abang papan semuanya berluar cuma kan biasa. Tahu.
Waktu itu ada bilang kamu kemana? Jawa namanya. Soal apa pun, cuma kita ada biasa, ada yang susahnya, itu yang susah. Kamu lihat lagi, yang berikutnya, mempercepat balik ke rumah setelah kebutuhan selesai. Artinya kayak orang berdagang, misalnya dagangan di sana sebulan, 2 bulan, dia sudah selesai, balik. Jangan benar-benar berhenti. Pokoknya tidak urusan selesai, cepat pulang ke rumah. Jangan benar-benar berhenti di sana. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajah Nabi as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu wa idza qala ahadukum ahmadahu min safarihi fal yu'addi ila ahlihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Bahwa pertanyaan itu sebagian daripada adab. Orang mau sampai dia Nabi sebagian daripada adab. Maksud adabnya apa? Menjaga salah seorang dari kalian tiga hal. Pertama, nikmatnya makan. Senyaman-nyamannya orang di perantauan, tetap nyaman makan di rumah. Ya kan? Biar kalau orang tahu kemana-mana sudah didorong, tetap nyaman makan di rumah. Tetap nyaman makan di rumah. Karena ada Nabi berbagi itu sebagai daripada adab dan jika salah seorang yang ada atas makanan. Contohlah orang Samarinda nasi itu nasi apa? Nasi yang pulen kebanjirnya. Nasi orang banjir apa? Selain Cahai yang penuh dikira orang sini airnya sedikit banyak, tapi bang nasinya itu bisa makan parasnya ayo. Itu kan yang aku bilang ada jawab sebagian daripada ada artinya harus ada rasa dulu. Orang wajar biasa kalau minum teh dari ada sakria ya sama gol parah tulang ekornya di sana orang tehnya mati. Nah ya. Yuk. Nah, itu minumannya tapi makanan minuman. Dulu waktu pertama kali ke mana? Ke Malaysia. Banyak kawan itu punya kaos ke Malaysia dia. Dulu pesan hotel di sana. Pas pesan hotel, rupanya hotel akan tempat itu perkampungan orang India. Ini cari makan tidak baik. Makanan ada nasi samyang sakit kalau punya kali nyaman naik tadi kita kan dengan bangga sederhana. Nah, ada pasnya orang kita orang itu orang Samarinda makan kecap kan bila ini asin cair, bila ini manis kental. Setiap orang baik itu manis tapi cair. Jadi mana-mana. Nah itu makanya. Kalau dia makan Betawi lagi, makan Betawi asin lagi. Makanya orang Jogja manis semua. Ada apa kalau dia bagi tiap terus ini. Kamu jadi makan aku lihat ada makanan, minuman. Kemudian apa? Tidur. Senyaman-nyamannya orang di perjalanan, tetap nyaman di rumah. Ya. Dia kayak nanti bulan penginapan berapa? Ya, dulu kan. Dulu di sini
ampun orang masuk ke wilayah Sarang Jannah itu seperti bagaimana? Orang Kalimantan Timur, orang Kalimantan Timur, anak film dua, satu film Sarang Jannah, satu film Timur Tilama. Oh, banyak orang dia mahir kan? Kalau orang banjir, film itu dua, Sarang Jannah pun Tilama, banjir. Makanya dia cepat keluar, ada makan, ada senyaman di rumah, minum, ada senyaman di rumah, tidur, ada senyaman di rumah. Tetap dia pulang balik. Masuk hotel, basi. Kalau pesan dia sih dari minat mati, panas pulang. Aduh saya dulu kita semalam ada jemaah mana ada kloter lain, kami ini berbuatan bapak sama yang berdua hati asih, yang berdua tahan asih. Ini seko pakai aku seko, jadi itu panasnya lagi hari ini pulang ya. Dan namanya kawan itu ada besar sama. Kalau tempat pulang jangan dalam keadaan. Nah, ini yang penting ini. Bila Anda menjadi musafir, kemudian kemananya pelajari tata cara sholat jamaah dan bermasalah. Belajar apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Rakaatnya tetap zuhur dengan asar digabung pada waktu zuhur. Rakaatnya 4, itu namanya jamaah takdim. Zuhur terdahulu, asar. Zuhur dikerjakan pada waktu asar saatnya 4, itu namanya jamak takdir. Boleh zuhur terdahulu, asar terdahulu boleh. Yang 4 rakaat jadi 2 itu namanya asar. Tapi waktunya tetap zuhur, asar waktu asar. Tapi kalau kita tetap biasanya ambil dua-duanya jamak asar. Yang 4 jadi 2. Harus tahu. Oh ternyata yang bisa di jamak asar itu, yang bisa di asar itu yang 4 saja, yang 2 berlawan. Kalau itu subuh jadi syarat. Yang susah 3 ya berapa 3. Yang betul jamak itu ternyata zuhur dengan asar, ambil dengan kalau ambil itu pas bisa dengan subuh. Gabungnya 2. Nambah ayat lain yang mereka dulu ada orang jamak asar. Hebat itu ya. Kapannya sebaiknya zuhur dengan asar itu digabungnya waktu asar. Tapi sebaiknya 10 menit nanti maghrib. 10 menit nanti maghrib. Sebaiknya asar 2, zuhur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada maghrib sambungnya pula. Maghrib 3 bisa 2. Ya baru warung yang tidur. Yang mana gue naik aja 15 menit saja 4 tergabung. Itu kan mahal pula. Boleh aja. Kan tadi cocok itu. Dan ada yang kadang-kadang orang bisa salah memahami. Menurut dia, bila dia berangkat ke perjalanan kemana-mana, ada zuhur, komandang dan zuhur, sebagian zuhur di rumah 2 rakaat, asar cari berangkat. Tapi kalau dia berangkat jam 11 siang, maka zuhur pengen pada waktu asar aja. Ya, di jalan. Ini ada yang memahami bahwa yang namanya musafir itu terus kalau pada rumah dulu. Kamana juga pada awal mengajarkan jalan di rumah itu. Ya, ada azan zuhur di rumah, masjid sembahyang di rumah asar saja. Beribadah doa pada tetangga satu tempat. Upah sembahyang sebentar, la ilaha illallah. Karena ini beranggapan namanya musafir keluar dulu. Padahal nanti bila waktunya tiba sebelum berangkat
misalnya jam setengah 1, zuhur jam 12 lewat 17 ya Allah, azan banyak, zuhur 2, asar selesai, pada saat malam. Tapi kalau berangkat jam 11, jangan jam zuhur kira-kira. Kita harus belajar, kita kan awal belajar, kita kan belajar repot dia mana. Kayak pasukannya, kayak patimanya, kayak pelitunya. Bingung kalau belajar apa? Nanti kita harus belajar dulu. Oh jamaah pakai ini, pasar pakai ini. Kira-kira dia kan naik bis, naik pesawat, ada punya dia, ada debu. Ribut buang, belajar cara satu-satu ini. Zaman hari orang ada sepatu ada perubahan. Jadi untuk itu menyambung sepatu aja. Kalau ini ada awal. Karena di zaman Nabi itu orang ada musim dingin, tidak tahu apa, bisa dingin panas. Ya Allah, kita waktu dia lagi kalau keutuhan sepatu ada lepas. Dibasuh sepatunya tahu ada sesuai. Ada riwayat dari Indonesia ini maksudnya nyaman karena nyaman ingin ada terlalu ingin panas, ada terlalu apa panas sama nyamannya. Kalau di Arab ada yang akan panas sampai 55 ya. Makanya tahunya orang Arab kalau kan di Arab kan motor dia mau jual Arab siapa yang mau motor kosong awak kamunya kita jangan 34 derajat dari panas benar. Jadi yang oleh kalau untuk mempelajari tentang soal zaman masa supaya jangan masalah di perjalanan. Mudah-mudahan menempatkan berkatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita akan mengajarkan apa yang kita lakukan dalam Inna wa minkum taqabbal ya karim.